Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mengenal para ulama Indonesia. Di sini saya ingin membahas atau menjelaskan tentang Syekh Yusuf. Syekh Yusuf, nama lengkapnya Syekh Yusuf Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Wafatnya di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan pahlawan nasional. Pada kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapat gelar Tuan Ta Salamakari Goa atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf lahir dari ayah ibu bernama Abdullah dan Aminah. Pendidikan agama diperoleh sejak usia 15 tahun di Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid bin Abdul Al-Amah At-Tahir dan Sayyid Jamaluddin Al-Aid. Syekh Yusuf kembali dari Goa dan menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu saat usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten sebagai mufti Kesultanan Banten, di Aceh berguru dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendapat tarekat Qadiriyah. Tahun 1644 Masehi menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah, dan berguru kepada Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Baqi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy. Teladan Syekh Yusuf, ketekunan, penjelajahan, dan ikhtiar dalam menuntut ilmu. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah pada abad 17. Saat Kesultanan Goa kalah perang dari Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten pada periode Kesultanan Banten. Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki banyak murid. Pada September 1684 Masehi, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Di sana, Syekh Yusuf tetap berdakwah sehingga memiliki ratusan murid dari India Selatan. Salah satu ulama besar India yang merupakan santrinya adalah Syekh Ibrahim bin Ian. Melalui jamaah haji yang singgah di Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan pengikutnya di Nusantara. Akhirnya oleh Belanda diasingkan yang lebih jauh lagi, yaitu di Afrika Selatan, yang terjadi pada bulan Juli 1693. Lagi-lagi Syekh Yusuf masih tetap berdakwah di Afrika Selatan. Saat beliau wafat tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Jenazah Syekh Yusuf dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil pada 1677 dan 1709 Masehi dan dimakamkan kembali di Lakyung oleh Presiden Soeharto. Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pada tahun 2009, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wapres RI pada waktu itu M. Yusuf Kala di Pretoria, Afrika Selatan. Karya tulis Syekh Yusuf. Syekh Yusuf dikenal sebagai seorang mursyid atau pembimbing tarekat Khalwatiyah. Ajaran pokoknya adalah usaha manusia untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengacu pada peringatan kualitas akhlak mulia serta penekanan amal soleh dan zikir, khususnya berkaitan dengan tata cara melakukan zikir. Salah satu amalan penting dalam tarekat menurutnya ada 20 macam adab berzikir. 5 diantaranya mengenai hal-hal yang hendak dilakukan sebelum berzikir. Pertama, bertaubat dari segala dosa.
Kedua, berwudu jika hadas. Ketiga, mandi jika junub. Keempat, berdiam diri, tidak bicara kecuali mengucapkan kalimat zikir. Kelima, memohon doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain beberapa risalah tersebut, sedikitnya 20 judul buku yang ditulis Syekh Yusuf, hampir semuanya berbahasa Arab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.